Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid An-Nawarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari bahwa hari ini kita telah memasuki hari yang kedua Zulhijjah 1446 Hijriah. Itu artinya bahwa kurang lebih seminggu lagi kita akan kembali merayakan satu hari kemenangan baik kita umat Islam yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Adha. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita sebuah hadis yang berbicara yang menyampaikan bahwa hadis ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Kata Nabi, jika kalian menyaksikan hilal Dzulhijjah, artinya tanggal 1 Zulhijjah itu sudah nampak. Kalau kita sekarang enak, Kementerian Agama sudah umumkan, enak kita ini. Jika kalian telah menyaksikan hilal Zulhijjah, maksudnya telah memasuki 1 Zulhijjah dan ada keinginan, sudah berniat untuk berkurban di tahun itu. 1 Zulhijjah muncul, kemudian memang sudah direncanakan untuk berkurban, bahkan kadang sebagian sudah dicatat namanya, ada keinginan. Maka hendaklah sahibul kurban, maksudnya orang yang ingin berkurban itu tidak memotong rambut dan makanya kan biasanya di-share itu. Ini larangan, ini bukan larangan haramnya, anjuran. Seandainya dipotong pun tidak ada masalah. Apa hikmah di balik itu? Rasulullah SAW menginginkan bahwa rambut, kuku dan bulu yang menempel di tubuh ini Rasulullah menginginkan nanti dipotong setelah berkurban, setelah terampuni dosa dan kesalahan. Kenapa? Karena hikmah berkurban ini adalah pengampunan dosa. Sebelum menetes ke tanah darah kurban yang dikurbankan orang yang berkurban, sudah terlebih dahulu dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya dari hadis ini kata Nabi, kalau sudah nampak hilal tanggal 1 Zulhijjah itu, falyumsik sa'rahu wa azfarahu. Hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan bulu, segala bulu yang menempel di tubuhnya. Apa gunanya, hikmahnya? Rasulullah menginginkan nanti rambut dipotong, kuku dipotong setelah terampuni dosa dengan disembelihnya kurban yang telah dia rencanakan, yang telah dia niatkan. Tapi larangan ini bukan bersifat larangan berupa kalau kita potong itu haram, itu hanya sekedar anjuran sunnah. Di bulan Zulhijjah ini ya banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah sudah mulai disunnahkan berpuasa semenjak tanggal 1 Zulhijjah kemarin, Rabu. Nah, makanya orang di Zulhijjah ini kalau dipaketkan 3 paket orang berpuasa di sini. Ada yang paketnya 9 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua ada tidak bisa sanggup dia 9 hari. Nah, itulah dia puasa hari Tarwiyah dan puasa hari Arafah. Ada juga yang hanya 1 hari berpuasa. Tanggal 9 Zulhijjah itu. Yang kita sebut dengan puasa sunnah hari Arafah. Keutamaannya besar, Bapak Ibu. Jangan kita lewatkan. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, shaumi yaumi Arafah yukaffiru sanatain. Puasa sunnah di hari Arafah itu pengampunan dosa selama 2 tahun. Setahun yang telah lewat
dan setahun yang akan datang. Setahun yang telah lewat ialah sudah kita lewati. Setahun yang akan datang belum lagi kita jalani setahun itu sudah terampuni dosa. Kita bayangkan ya. Hebat ya. Hebat ya. Keutamaan pas Arafah itu. Belum kita jalani, apakah kita masih hidup atau sudah tiada lagi setahun yang akan datang itu? Ternyata dosa setahun yang akan datang itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya belum bekerja sudah digaji. Coba bayangkan. Biasanya bekerja dulu baru digaji. Ini belum bekerja sudah Allah kasih pahala dan keutamaan. Jadi rasa-rasanya sayang kalau kita lewati puasa sunnah di hari Arafah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah paket puasa selama Zulhijjah. 9 hari atau mungkin dia 2 hari atau mungkin dia hanya 1 hari. Yang jelas dari tanggal 1 Zulhijjah kita perbanyak berpuasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Karena ini adalah bagian daripada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di tanggal 10 Zulhijjah nanti ya itu banyak amalan yang bisa kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Sholat sunnah Idul Adha ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pun akan menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa? Karena nanti Jumat itu 2 sholat yang kita kerjakan. Satu sholat sunnah Idul Adha, satu lagi sholat Jumat. 2 kali sholat. Sehingga timbul pertanyaan, kalau kita sudah sholat sunnah Idul Adha, apakah tetap wajib sholat Jumat? Nah, mungkin dia ada mendengarkan pendapat-pendapat mungkin atau penyampaian-penyampaian kalau sholat, karena dua khutbah di situ. Satu khutbah Idul Adha, satu lagi khutbah Jumat. Tetap wajib lah. Jumat itu tetap wajib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Jumat itu tetap diwajibkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Apalagi rumah kita dekat dengan masjid. Rumah kita dekat dari masjid, dan jauh. Dulu sahabat rumahnya jauh dari masjid. Rumahnya jauh dari masjid, sehingga begitu dia sholat Idul Adha, pulang ke rumah, tidak terkejar lagi sholat Jumat. Kalau ini mana ada lagi alasan? Sudah dekat dari masjid, punya kendaraan. Apalagi Idul Adha itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu Jumat. Sholat Jumat. Jangan terbalik. Lebih ramai pula nanti sholat sunnah Idul Adha dibandingkan sholat Jumat. Itu terbalik itu. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah Idul Adha. Hadir kita kemari sholat sunnah Idul Adha, yang ke masjid ini laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah Idul Adha ini ya sunnah muakkad, artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya sholat sunnah Idul Adha ini adalah rakaat yang pertama didahului dengan 7 takbir. 7 takbir itu selain daripada takbiratul ihram. Itu dah. Berarti kalau dengan takbiratul ihram itu 8 takbir. Makanya di saat kita takbiratul ihram itu yang kita baca bukan langsung subhanallah. Allah berkabira dulu. Nah itu nih, praktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala.
Allahu Akbar. Sengaja aku sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bacaannya Allahu Akbar. Ya, belum langsung subhanallah ini. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai wa ana minal muslimin. Setelah takbiratul ihram inilah disunnahkan 7 kali takbir. Nah, itu dia itu. Setelah takbiratul ihram. Berarti Allahu Akbar. Di antara takbir disunnahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. 7 kali takbirnya, tasbihnya 6 kali. Kan gitu namanya itu. Karena di antara takbir. Dari takbir pertama Allahu Akbar namanya takbiratul ihram. Dibaca Allahu Akbar kabira. Setelah takbiratul ihram, kemudian kita disunnahkan bertakbir 7 kali. Di antara takbir dibaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Berarti saya takbir 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. 2. Allahu Akbar. 3. Allahu Akbar. 4. Allahu Akbar. 5. Allahu Akbar. 6. Sekali lagi. Allahu Akbar. 7. Setelah 7 takbir ini, ke-7 takbir ini, jangan kita baca apa-apa lagi. Cukup kita dengarkan bacaan Fatihah ini. Setelah itu ruku. Setelah ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Sujud sekali lagi. Baru berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua. Ini belum baca apa-apa. Belum ada dibaca. Ini namanya takbir intiqal. Takbir berdiri dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Belum ada dibaca apa-apa. Setelah ini nanti baru bertakbir 5 kali. Allahu Akbar. Baru kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Allahu akbar. Kalau sudah 5 kali takbir, 5 takbir, takbir yang kelima, jangan lagi kita baca tasbih subhanallah walhamdulillah. Cukup kita dengarkan bacaan ini. Berarti takbir yang pertama, takbiratul ihram itu bukan tasbih yang kita baca, tapi yang kita baca adalah doa iftitah. Allahu akbar kabir. Makanya imam itu di takbir yang pertama itu dia lama dia diam. Kenapa? Karena disunnahkan membaca doa iftitah baik imam ataupun setelah sholat, maka khatib naik. Tanggal 10 Zulhijjah. Di tanggal 10 Zulhijjah itu dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kita disunnahkan berpuasa. Tapi kalau di tanggal 10 Zulhijjah itu, di hari raya itu, diharamkan berpuasa. Jadi, kalau menahan tidak makan dari terbit fajar sampai pulang sholat Idul Adha itu tidak disebut puasa. Itu hanya sekedar menahan makan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau namanya puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu mengikut sunnah. Nabi melakukan hal itu. Nggak ada niat-niat. Pokoknya begitulah. Tidak kita makan habis sholat subuh. Jangan makan. Mengikuti sunnah Nabi. Setelah pulang sholat Idul Adha nanti baru kita makan. Nah, jadi hari itu haram berpuasa. Tidak boleh berpuasa. Berarti Jumat. Sampai berapa hari? 4 hari.
4 hari itu. Kemudian diiringi dengan hari-hari tasyrik. Di hari raya Nahar, kemudian sampai hari tasyrik, 3 hari. Jadi kalau ada orang yang istiqomah dia puasa Senin Kamis, tinggalkan puasa Senin itu. Karena puasa di situ hak. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib pun nggak boleh. Sebenarnya lebih besar dari Idul Adha daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri 1 hari cuma. Nah, besoknya udah bisa kita puasa. Apalagi orang-orang tua biasanya. Lebaran kedua dia udah puasa Syawal dia. Payah kali gitu. Pokoknya 4 terus ini katanya. Nanti kalau kita tunggu banyak undangan di sini katanya. Enggak selesai puasa Syawal kita. Boleh. Hari kedua Syawal sudah boleh puasa. Nah, hari pertama cuman yang dilarang berpuasa. Tapi kalau Idul Adha 4 hari. Hari Nahar kemudian diiringi dengan hari tasyrik. 11 berarti 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Makan terus. Apalagi biasanya masih ada daring kurban tuh selama 4 hari. Masih ada. Emang dianjurkan kita bersenang-senang. Lebih besar sebenarnya Idul Adha ini dibandingkan dengan Idul Fitri. Tapi kalau dalam apanya lebih besar Idul Fitri daripada itu. Dan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 4 hari itu disunnahkan bertakbir. Nah, sunnah kita bertakbir tuh selama 4 hari itu. Mulai dari terbenamnya tanggal 9 Zulhijjah itu, dari Arafah itu sampai hari tasyrik Ashar. Selama 4 hari itu kalau kita motong lembu atau kambing dengan niat kurban masih terhitung sebagai ibadah kurban. Itu dah. 4 hari itu. Makanya kita kemarin hasil musyawarahnya nampaknya kita motongnya nanti hari Sabtu. Karena Jumat itu sempit waktunya. Jangan pula gara-gara lembu nanti banyak orang tidak sholat Jumat. Itu namanya itu. Orang sholat Jumat, panitia masih main di belakang. Berumah. Itu deh. Kayaknya menghindari itulah. Nah, itu dia. Jadi 4 hari ini. Tapi kalau ada orang motong lembunya, sekalipun lembunya besar, sudah hari yang ke-14 lewat hari tasyrik, maka tidak lagi dihitung sebagai ibadah kurban. Itu sebagai ibadah biasa. Itulah hebatnya ibadah kurban ini. Hewannya tertentu, waktunya tertentu. Nggak bisa ayam. Ayam nggak boleh. Dapat dia rusa. Rusa kan besar rusa itu. Tidak bisa juga disebut dengan kurban. Walaupun rusa atau kijang umpamanya. Hewannya kambing, termasuk domba kan jenis kambing ini. Kemudian lembu, termasuk kerbau. Kemudian unta. Makanya menyembelih binatang tertentu di waktu yang tertentu dengan niat tertentu. Apa niatnya? Taqarruban ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktunya juga tertentu. Jangan lewat dari yang 4 hari ini. Kalau sudah lewat, maka tidak dihitung lagi sebagai ibadah. Luar biasa memang ibadah kurban. Jadi bertakbirlah kita itu. Jangan kita lewatkan itu. Jangan sempat ibadah kurban itu dipotong, disembelih, sudah melewati hari-hari tasyrik. Jadi Bapak Ibu hadirin, ternyata banyak amalan yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Mulai dari berpuasa sunnah, kemudian ibadah kurban, nanti sholat sunnah Idul Adha, kemudian bertakbir, itu bagian daripada ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pengajian kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kita manfaatkan bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya, meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu amalan ibadah yang wajib ataupun amalan ibadah yang sunnah. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi